Remlin nampak memperkenalkan dirinya pada Rudo dan yang lainnya. Bocah itu terkesan tidak pernah serius dan selalu menanggapi segala permasalahan dengan santai dan bermain-main. Engine pun bisa membayangkan orang seperti apa yang terpilih menjadi spellcaster. Tentu saja sifat Remlin tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Pak Wali setuju dengan pendapat Engine. Ditambah lagi tidak ada yang bisa menghentikan jiwa bermain Remlin. Bagi Remlin, bermain-main tidak ada bedanya dengan bekerja. Remlin dan pendahulunya menganggap gambar sebagai catatan. Jadi tidak ada catatan yang berwujud tulisan. Saat ini Remlin baru menyadari kalau kekuatannya tidak akan aktif jika dia tidak mendapatkan izin menggambar di tubuh orang lain. Gobu dulu juga demikian, dan mungkin kekurangan dari kekuatan ini telah diturunkan pada Remlin. Hal ini membuat Engine berpikir kalau cara seseorang dalam memperlakukan barang, pengalaman serta gagasan pasti berbeda-beda. Namun hal itu ditepis oleh Remlin, karena sebenarnya kekuatan para spellcaster tetaplah sama dan setidaknya sangat mirip. Para spellcaster selalu bermain dan menyelipkan berbagai makna ke dalam gambarnya. Kebebasan dan bersenang-senang merupakan dasar bagi para leluhur spellcaster untuk menentukan penerusnya. Engine pun berkata kalau kekuatan dan gagasan para spellcaster bisa dibilang mirip. Tapi lagi-lagi Remlin membantahnya. Para spellcaster menggambar dengan bebas dan tentu saja hasilnya pasti berbeda. Hal ini membuat Engine menghela nafas. Namun setelahnya dia kesal karena jawaban Remlin sangat membingungkan. Untungnya Pak Wali segera menenangkan Engine. Bagaimanapun juga, memahami pola pikir seniman hanya akan membuat orang awam semakin pusing. Sesaat kemudian Remlin mulai bekerja dengan menggambarkan suatu pola di punggungnya Rudo. Gambar itu nantinya akan memberikan pembatasan efek serangan besar musuh yang menyerang Rudo. Engine, Pak Wali, dan Rudo nampak kaget setelah melihat vital instrumen Remlin berubah menjadi pistol mesin tato. Nyatanya piranti jiwa itu bisa berubah dengan sendirinya sesuai dengan pemikiran Remlin. Dikarenakan terlalu ekstrim, Remlin pun tidak jadi mentato Rudo. Remlin mengingatkan kalau gambar biasa pasti akan hilang sendiri jika penggunanya mandi. Setelah menggambar di punggung Rudo, Remlin lantas melanjutkan pekerjaannya untuk menggambar yang lainnya. Pekerjaan itu membuat Remlin sangat kecapean. Namun setidaknya bocah itu berhasil menyelesaikan tugas pertamanya dengan gemilang. Ketika kembali ke gerbang kota, Pak Wali Kota diprotes oleh dua lelaki yang sebelumnya tidak bisa memasuki kota. Kedua lelaki itu menegaskan kalau Remlin tidak pantas menyandang gelar spellcaster selanjutnya. Di sini Pak Wali marah besar dan mengusir kedua orang itu dari Canvas Town. Bagaimanapun juga, sikap dan kelakuan buruk keduanya yang jadi masalah utamanya. Kedua lelaki itu pun berlalu karena sangat ketakutan dengan amarah Pak Wali. Engine lantas berpamitan untuk kembali ke markas. Sementara Rudo berterima kasih pada Remlin karena dia sangat beruntung bisa melihat keindahan kota ini. Suatu hari nanti Rudo berjanji akan bermain ke Canvas Town lagi. Remlin pun tidak mengapa. Dia juga nanti akan pergi ke markas Cleaners untuk menggambar sesuatu. Setelah meninggalkan Canvas Town, Engine memastikan bahwa mereka harus kembali ke markas untuk mengambil full face milik Rudo. Tapi sebelum itu, Engine mengajak Rudo ke sebuah bangunan terbengkalai yang ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali rongsokan. Jelas saja Rudo sangat senang sekali. Pemuda itu begitu antusias memilih barang-barang rongsokan yang disukainya. Sekembalinya di markas, August menyampaikan bahwa dia telah menyelesaikan helm full face-nya Rudo dengan hasil yang sempurna. Dikarenakan tidak sempat bertemu langsung, August pun mengukur kepala Rudo saat dia tidur. Dia yakin kalau helm buatannya sangat pas dan presisi di kepala Rudo. Jelas saja Rudo sangat kaget dan kesal. Namun hal ini adalah salah Rudo sendiri. Pasalnya dia tidak pernah mengunci pintu kamarnya. Sesaat kemudian Evia mendatangi August. Gadis itu meminta August untuk bersikap sopan di hadapan semua orang. Nyatanya August dan Evia adalah kakak beradik yang memiliki sikap bak langit dan bumi. Sebelum menjalankan misi, Engine meminta Rudo untuk melepaskan chokernya.
Semua orang nampak menggigit jempol hingga mengeluarkan darah di ibu jari tangannya itu. Walau agak kebingungan, tapi Rudo tetap mengulurkan cokernya di hadapan semua orang. Semuanya pun menempelkan darah dari ibu jari tangan ke cokernya Rudo. Faktanya, coker merupakan alat komunikasi penting di dunia bawah. Alat itu hanya bisa terhubung dengan orang yang sudah bertukar darah. Proses bertukar darah ini tidak ada bedanya seperti membuat teman. Rudo pun langsung berkeringat dingin ketika Engine dan yang lainnya meminta pemuda itu untuk bertukar darah. Semuanya pun berangkat menjalankan misi untuk menemukan wanita di area terlarang. Dikarenakan Rudo membawa rongsokan terlalu banyak, Engine pun memintanya untuk membawa barang yang penting-penting saja karena misi kali ini lebih banyak berjalan kaki. Setelah beberapa saat, semuanya pun tiba di area terlarang padang pasir penta. Pasir di area ini bukanlah pasir yang sebenarnya. Benda itu merupakan limbah yang telah berubah menjadi debu. Berdasarkan informasi yang dipercaya, wanita yang dicari para cleaners berada di area yang begitu dalam. Mau tidak mau, semuanya harus menjalankan misi dengan sebaik mungkin. Semua orang nampak mengenakan helm full face dan berjalan dengan hati-hati. Walau sudah berhati-hati, namun kedatangan mereka langsung dideteksi oleh monster limbah. Tanpa banyak bicara, Rudo langsung maju ke depan untuk menghadapi para monster tersebut. Di sisi lain, Jabber memastikan pada bosnya mengenai sesuatu hal penting di area terlarang padang pasir penta. Dengan serius si bos menjawab bahwa semuanya akan terungkap jika Riders berangkat ke sana. Kembali ke Penta, di mana semua orang tengah serius melakukan pembersihan monster. Namun di tengah situasi itu, Tommy malah menulis laporan mengenai monster yang bentuknya mirip kalajengking. Saat itu juga para monster mulai menyerang Tommy. Tapi detik itu juga Rio langsung bergerak dan melesatkan guntingnya hingga membuat para monster kocar-kacir. Bersamaan dengan itu, Zanka berhasil menumbangkan seekor monster. Namun setelahnya, Zanka dikepung oleh banyak monster yang seakan ingin membalaskan dendam atas kematian temannya. Ketika Zanka hendak menyerang, tanpa disangka Engine menghujamkan serangan terkuatnya dari langit. Tentu saja para monster langsung hancur seketika setelah menerima serangan mengerikan tersebut. Rudo sendiri bergerak maju untuk menghadapi monster selanjutnya. Pemuda itu mengeluarkan sebuah keyboard rusak dan mengubahnya menjadi barang spesial. Dia lantas mengetikkan sebuah kata hingga tombol-tombol keyboard itu melesat dan menyerang si monster. Hanya dalam sekali serangan, monster itu berhasil ditumbangkan dengan sempurna. Keyboard Rudo langsung lenyap pasca pertarungan. Hal yang sama juga terjadi pada para monster. Setelah pertarungan usai, Gris langsung menceramahi Tommy karena bertindak sembrono. Proses penulisan laporan memang penting, jadi Gris meminta Tommy untuk melakukan pencatatan setelah pertarungan selesai. Tommy pun tidak banyak protes. Dia hanya khawatir lupa saja jika tidak segera melakukan pencatatan. Gadis itu juga merasa aman karena Gris dan Volo pasti akan melindunginya. Rudo pun dikagetkan oleh Delmon dan Tamsi. Banyaknya pasir terbang membuat tim Jaeger hampir tersesat. Delmon merasa rugi karena dia tidak bisa melihat aksi heroik Rudo. Rudo sendiri begitu lega karena keberadaannya sekarang ini sedikit membantu rekan-rekannya. Tanpa diduga muncul seorang gadis misterius yang menyapa semua orang. Jelas saja kemunculan gadis yang diketahui bernama Amo Empul itu membuat semuanya bingung. Kendati mencurigakan, Rio malah bertanya pada Amo mengenai orang yang bisa pulang dan pergi dari dunia atas ke dunia bawah ataupun sebaliknya. Tanpa pikir panjang, Amo menjawab kalau dia pernah melihat sosok yang dimaksud Rio. Mendengar jawaban itu, Engine pun menganggap kalau ini hanyalah hoki, dan dia ingin segera pulang setelah mengorek banyak informasi dari Amo. Gadis itu pun mengajak semua orang untuk datang ke rumahnya. Apalagi suasana di area terlarang ini tidak baik untuk paru-parunya. Di sini Engine mulai kepikiran mengapa Amo tidak menggunakan masker. Engine ingin menyelesaikan semua masalah dengan jalan diskusi. Jika Amo merencanakan hal yang buruk, Engine akan menghadapinya seorang diri tanpa bantuan yang lainnya. Anehnya,
Tepat jam 4 sore, Enjin tiba-tiba pingsan seketika. Tidak diketahui bagaimana asalnya lelaki itu tiba-tiba terkapar begitu saja. Di sini Rudo benar-benar kaget dan tidak mengerti mengapa seniornya itu tidak sadarkan diri dengan begitu mudahnya. Sementara itu Amo malah terlihat senang dan menyeringai melihat Enjin tumbang di hadapannya.